Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik pelajar SMP di rumah, pemirsa Mimiosa TV di mana saja berada. Pada hari ini adik-adik khususnya siswa pelajar di Gorontalo akan menerima materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dengan judul Masuknya Bangsa Barat ke Indonesia. Saya Jeffrey Lihawa mendampingi adik-adik selama 90 menit ke depan bersama Mimiosa TV. Baik adik-adik sekalian, apa kabar? Tentunya adik-adik pada posisi sehat ya. Saya berharap juga kondisi adik-adik di rumah pada posisi sehat. Memang kita tahu akhir-akhir ini ada pandemi COVID-19, tapi saya berharap pada adik-adik agar mengikuti anjuran pemerintah, yaitu belajar di rumah, beribadah dari rumah, kemudian adik-adik melakukan aktivitas dengan menggunakan pengaman yaitu masker. Sekali lagi, adik-adik kami harapkan Anda tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari dari virus corona. Baik adik-adik sekalian, selama 90 menit ke depan ini saya akan mendampingi adik-adik. Ada setelah materi pelajaran disampaikan, adik-adik ada penugasan. Nah, hari ini kita mulai dengan masuknya bangsa-bangsa barat di Indonesia. Sebagai awal pertemuan kita, tentunya adik-adik perlu tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini selama 90 menit ke depan. Yang pertama adik-adik, tentunya adik-adik dapat menceritakan kembali latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan benar. Itu yang pertama ya. Yang kedua adik-adik dapat menjelaskan dengan baik proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas ke depan. Saya berharap adik-adik dapat memfokuskan, dan kalau perlu ada yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik bertanya. Gitu ya. Baik. Dari dua tujuan pelajaran tadi, kita dapat simpulkan bahwa kita akan belajar latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu posisi mereka di mana? Kan kapan? Ini ya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita melihat kenapa bangsa barat itu ingin sekali menjelajahi ke wilayah timur, dari barat mereka ke timur. Padahal sesungguhnya jarak antara benua Eropa ke benua Asia itu cukup jauh. Misalnya adik-adik lihat di peta ini ya. Ini ada peta yang menunjukkan peta dunia. Ada benua Eropa dan benua Asia, khususnya Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kalau adik-adik menghitung berapa jarak antara benua Eropa ke wilayah Asia atau dari barat ke timur, itu jarak, khususnya jarak Eropa ke Indonesia sekitar 6.600 mil gitu ya. Nah, kalau dikonversi 1 mil itu sama dengan 1.609 kilometer. Bayangkan ya, jarak yang cukup jauh ditempuh oleh para pedagang-pedagang dari Eropa menuju wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Pertanyaan yang harus kita jawab bersama, mengapa mereka harus ke wilayah timur? Ada apa dengan negara mereka? Ini ya pertanyaan yang harus kita ketahui bersama.
apakah di sekitar benua Eropa itu tidak ada hal-hal yang bisa mereka cari selain mereka ingin ke wilayah timur? Ternyata adik-adik, sebelum mereka ingin menjelajah wilayah ke daerah timur, itu pada posisi Eropa pada waktu itu ditandai dengan runtuhnya Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel, adik-adik? Nah, Konstantinopel itu adalah merupakan pusat perdagangan dunia. Suatu daerah di mana daerah itu adalah merupakan pusat perdagangan dunia, sehingga bangsa-bangsa Eropa, para pedagang-pedagang dari Eropa, itu mereka bebas masuk ke wilayah Konstantinopel. Mereka membeli barang-barang yang dibutuhkan. Nah, barang-barang yang dibutuhkan itu seperti rempah-rempah, itu lebih banyak berasal dari bagian-bagian timur wilayah dunia atau dari daerah Asia. Nah, kita lihat bagaimana sejarah runtuhnya Konstantinopel ini sehingga mempengaruhi bangsa Eropa menjelajahi dunia. Ternyata adik-adik, pada tahun 1453 telah terjadi peristiwa politik di mana beralihnya kekuasaan dari Konstantinopel, yaitu yang dipimpin oleh Kekaisaran Romawi, kepada tangan Kesultanan Turki, yaitu Utsmani. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan jatuhnya Konstantinopel. Jadi pada waktu itu kita tahu Romawi Timur menguasai daerah Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan dunia, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan politik, terjadi perang antara Turki dan Romawi sehingga dimenangkan oleh Kesultanan Turki Utsmani. Hal inilah menjadi terpuruk bangsa-bangsa Eropa. Ditambah lagi setelah di bawah pimpinan Sultan Mehmed II, beliau mengeluarkan kebijakan yaitu mereka mempersulit para pedagang-pedagang Eropa untuk beroperasi di Konstantinopel. Jadi adik-adik sekalian, ketika wilayah Konstantinopel sudah berada di bawah Sultan Mehmed II, para pedagang-pedagang Eropa sudah dilarang untuk masuk ke daerah Konstantinopel. Apa yang terjadi adik-adik sekalian, bangsa Eropa ini? Sebagai akibat satu-satunya akses perdagangan di mana perdagangan orang Eropa untuk mendapatkan barang-barang dari Asia menjadi terputus. Padahal kebutuhan bangsa Eropa akan barang-barang dari Asia seperti rempah-rempah sangatlah tinggi. Sehingga hal ini mempengaruhi perekonomian Eropa. Nah, adik-adik sekalian, akses apa yang dipotong atau dilarang oleh Mehmed II ini terhadap bangsa Eropa? Yaitu dengan menutupi pelabuhan, pintu-pintu pelabuhan masuknya kapal-kapal Eropa ke wilayah Konstantinopel untuk menuju ke wilayah Asia. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaannya yang perlu dijawab, apakah dengan runtuhnya Konstantinopel ini, bagaimana dengan bangsa Eropa? Apakah mereka berjuang kembali untuk merebut Konstantinopel? Atau yang kedua, membuat kesepakatan perdagangan dengan Kesultanan Turki? Atau yang ketiga, mencari rute perdagangan langsung ke Asia? Tiga pertanyaan ini dijawab oleh Anda sebagai siswa. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3? Jika jawabanmu nomor 3, itu berarti jawabanmu benar. Ternyata setelah Sultan Mehmed ini menghalangi para pedagang Eropa untuk masuk ke wilayahnya, mereka tidak mau bersepakat lagi, tetapi mereka mencari rute perdagangan langsung ke Asia. Nah, kita akan lihat ini skema jatuhnya Konstantinopel, adik-adik sekalian. Kita lihat
pada tahun 306 Masehi. Ini awal daripada Konstantinopel berdiri, di mana dia menjadi ibu kota Romawi Timur. Setelah dia menjadi ibu kota Romawi Timur, ternyata Konstantinopel ini menjadi kota perdagangan dunia. Namun setelah Konstantinopel ini diambil alih oleh Kesultanan Turki Utsmani, maka habislah para pedagang-pedagang Eropa, sehingga mereka harus mencari solusi lain atau jalan keluar lainnya. Adik-adik kalau melihat Konstantinopel ini di peta, mungkin adik-adik tidak akan mendapatkannya, karena Konstantinopel saat ini sudah menjadi Istanbul, gitu ya. Jadi Konstantinopel sudah tidak ada lagi, namanya sudah diganti dengan Istanbul. Itu adik-adik. Nah, sekarang setelah kejatuhan daripada Konstantinopel, bangsa Barat, bangsa-bangsa di Eropa, mereka terus mencari jalan baru untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh ke arah timur. Nah, selain mereka ingin mencari sesuatu daerah yang baru untuk memenuhi kebutuhan mereka di Eropa, ternyata mereka punya tujuan lain juga, yaitu yang pertama adalah mereka mencari rempah-rempah. Nah, kebetulan adik-adik, rempah-rempah yang sangat terkenal di dunia itu berada di Indonesia. Sehingga di sini daya tarik Indonesia itu cukup tinggi di mata internasional, khususnya bagi para pedagang Eropa. Itu ya. Jadi yang kedua, bangsa Barat ini melakukan ekspedisi ke wilayah timur itu didasari atas motivasi 3G atau 3G, ya. Apa sesungguhnya 3G itu? Itu adalah gold, glory, dan gospel. 3 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gold? Gold ini adalah melambangkan emas. Jadi, suatu daerah atau suatu negara, suatu bangsa, jika mereka memiliki emas yang banyak, berarti negara tersebut merupakan negara yang kaya. Sehingga mereka berjuang mengelilingi dari barat ke timur, salah satunya adalah untuk mencari gold atau emas. Yang kedua, glory. Apa yang dimaksud dengan glory, adik-adik? Glory itu adalah suatu kejayaan. Nah, bagaimana mereka bisa mencapai titik puncak kejayaan? Mereka harus lebih banyak menguasai wilayah-wilayah jajahan, atau disebut dengan daerah-daerah koloni atau imperialis. Oleh sebab itu, tidak heran begitu jauh dari Eropa sampai ke Asia, motivasi mereka itu adalah supaya mereka bisa memperoleh daerah-daerah jajahan baru. Sehingga kalau mereka punya daerah-daerah jajahan baru, semakin banyak daerah-daerah koloni mereka, maka semakin jayalah mereka. Karena pada waktu itu mereka menganut sistem merkantilisme. Jadi ukuran kemakmuran suatu negara dilihat dari seberapa banyak kekayaan mereka dan seberapa banyak daerah-daerah jajahan mereka. Kemudian yang ketiga itu karena gospel. Itu ya, glory, gospel. Apa itu gospel, adik-adik? Nah, gospel adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menyiarkan agama. Nah, kebetulan adik-adik sekalian, di Eropa penganutnya adalah penganut agama Nasrani.
Nah, oleh sebab itu motivasi mereka yang ketiga mengajarkan ajaran agama mereka kepada seluruh bangsa-bangsa yang berada di wilayah timur atau yang menjadi wilayah jajahan mereka. Jadi ini 3 hal yang merupakan motivasi para pedagang, para negara-negara Eropa untuk mengelilingi dunia, bahkan bisa sampai ke wilayah Asia, khususnya Indonesia. Yang ketiga adik-adik adalah revolusi industri. Adik-adik tahu, kalau adik-adik lihat perkembangan saat ini, kita sudah berada di 4.0. Nah, pada abad ke-15-16, itu bangsa Eropa sudah mulai revolusi industri 1.0, yaitu di mana mereka sudah bisa menemukan hal-hal yang baru. Apa itu revolusi industri? Nanti sebentar Pak Guru akan jelaskan setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu olongan ada lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada pertolongan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. Ya, adik-adik sekalian, baik, saya akan lanjutkan setelah tadi saya menjelaskan pada adik-adik bahwa ada 3 motivasi ya dari bangsa Barat
untuk datang ke wilayah-wilayah timur, yaitu Glory, Gold, dan Gospel. Nah, dari sekalian, selanjutnya yaitu motivasi yang lain dari bangsa Barat itu adalah revolusi industri. Jadi tahu revolusi industri yaitu mengubah tenaga-tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, bangsa Eropa pada waktu itu sudah melakukan hal ini, di antaranya revolusi industri yang mereka kembangkan pada waktu itu. Yang pertama misalnya kapal. Pada waktu itu kapal yang digunakan menggunakan tenaga manusia seperti mendayung ya. Nah, bagaimana mereka bisa mendayung untuk mengelilingi dunia? Maka mereka menciptakan menjadi kapal yang menggunakan layar. Nah, setelah itu dengan menggunakan layar, mengandalkan angin, mereka menemukan lagi apa yang disebut dengan mesin uap. Nah, mesin uap inilah mereka gunakan untuk mesin-mesin kapal. Selanjutnya revolusi industri yang kedua yang mereka kembangkan adalah menemukan kompas. Nah, dengan adanya kompas ini lebih mempermudah bangsa-bangsa Barat, khususnya Eropa, untuk menjelajah wilayah timur sampai ke wilayah Indonesia. Yang berikut penemuan mereka adalah persenjataan. Mereka menemukan persenjataan. Nah, karena ditemukannya senjata ini, mereka lebih memudah untuk menyerang suatu wilayah untuk dijadikan daerah koloni atau daerah penjajahan mereka ya. Seperti itu. Nah, berikut ini Pak Guru tayangkan, ini salah satu contoh. Ini ada kapal layar, kemudian dia berubah menjadi kapal yang menggunakan mesin uap, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk mengelilingi dunia. Nah, adik-adik sekalian, dalam rangka penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke wilayah timur, khususnya ke Indonesia, ada 4 negara yang sampai ke wilayah Indonesia. Negara-negara apa saja itu, adik-adik? Yang pertama adalah Portugis. Kalau adik-adik senang nonton bola, nah itu yang dikenal dengan Portugal, itu ya. Ini Portugal adalah adik-adik kenal, ada pemain bola yang terkenal yaitu Ronaldo, gitu ya. Ya, kemudian yang berikut, di samping Portugis ada Spanyol. Tetapi adik-adik sekalian, Portugis ini sampai ke Indonesia atau ekspedisi pertama mencari rute langsung ke Indonesia itu dirintis oleh Bartolomeus. Itu pada tahun 1467. Pada tahun 1467 Bartolomeus itu belum sampai ke Indonesia, tapi dia hanya sampai di Tanjung Harapan. Adik-adik tahu Tanjung Harapan itu berada di mana? Nah, Tanjung Harapan itu berada di wilayah selatan dari Afrika. Tidak berhenti di situ, adik-adik sekalian. Bangsa Portugis ini pada tahun 1497 yang dipelopori oleh Vasco da Gama itu juga sampai di India. Nah, sampai di India ini bangsa Portugis meluaskan kekuasaannya, termasuk menjajah India. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata nanti tahun 1511 bangsa Portugis tiba di Malaka. Itu dipimpin oleh Alfonso. Jadi adik-adik bayangkan perjuangan mereka ini tidak luntur. Mereka tetap, bayangkan dari tahun 1467 mereka mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah sampai pada tahun 1511 itu baru sampai di Malaka. Itu pun belum sampai di daerah Indonesia sebagai penghasil utama rempah-rempah. Mereka baru sampai di Malaka.
Adik-adik tahu Malaka? Itu adalah Malaysia. Gitu ya. Nanti pada tahun 1512, 1 tahun kemudian Portugis ini sampai di Maluku. Di Maluku tepatnya mereka di Ternate. Ya. Itu dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Jadi ini ya. Jadi perjuangan dari bangsa Portugis ini tidak main-main karena ada motivasi, khususnya motivasi mencari rempah-rempah sebagai bahan baku negara mereka untuk dibuat obat dan sebagai membuat rempah-rempah. Itu adik-adik ya, itu adalah bangsa Portugis. Setelah bangsa Portugis, apalagi adik-adik yang datang ke Indonesia, ke wilayah Nusantara kita, yaitu Spanyol. Nah, adik-adik, ekspedisi pertama juga Spanyol itu dirintis oleh Sebastian de Cano. Jadi Sebastian de Cano ini bangsa Spanyol, tiba di Maluku juga, tepatnya di Pulau Tidore pada tahun 1521. Nah, mengapa Spanyol itu hanya ke Tidore? Padahal kita tahu wilayah Maluku juga ada Ternate. Nah, ternyata wilayah Ternate itu sudah diduduki oleh Portugis. Jadi memang pertama mereka ingin mengarahkan penjelajahan mereka ke Ternate. Tetapi karena Ternate berada di wilayah kekuasaan Portugis, maka mereka masuk ke wilayah Tidore. Tetapi adik-adik sekalian, bangsa Spanyol di Indonesia ini mereka tidak terlalu lama. Apa sebab adik-adik? Kalau kita lihat pada tahun 1529, Spanyol meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Mengapa saudara-saudara? Mengapa adik-adik sekalian itu bisa terjadi? Ternyata antara Tidore dan Ternate ini ada sengketa. Terjadi sengketa sebelum bangsa Portugis dan Spanyol ini masuk ke wilayah Maluku. Nah, sengketa inilah yang dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol. Jadi Portugis memihak Ternate, sedangkan Spanyol memihak pada Tidore. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Setelah mereka melakukan peperangan, ternyata Tidore kalah. Tidore didukung oleh Spanyol, kalah perang menghadapi kerajaan Ternate di bawah dukungan dari Portugis. Nah, itulah sebabnya bangsa Spanyol tidak terlalu lama berada di Indonesia. Mereka terus meninggalkan wilayah Maluku dan menuju Filipina. Sehingga di Filipina mereka baru membuka daerah jajahan mereka di Filipina. Kemudian yang berikut, Inggris. Nah, awal ke-17 memang Inggris telah memiliki koloni di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, siapa yang mula-mula bangsa Inggris datang ke Indonesia? Itu adalah Thomas Cavendish. Mereka tiba di Indonesia, khususnya di Ternate, pada tahun 1579. Jadi ketika mereka keluar dari Eropa tahun 1557 di bawah pimpinan Thomas Cavendish dan Francis Drake, mereka menjelajah samudra dan akhirnya tiba di Ternate pada tahun 1579. Adik-adik bayangkan perjalanan mereka selama 2 tahun berada di lautan. Tetapi karena kebutuhan negara mereka akan rempah-rempah dan kebutuhan mereka
untuk bisa menjadi negara yang maju, mereka rela selama 2 tahun mereka melakukan perjalanan melewati lautan lepas. Dari tahun 1557 sampai 1579 mereka tiba di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya setelah Inggris itu ada ekspedisi Belanda. Nah, Belanda ini pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun berapa adik-adik? Yaitu pada tahun 1596. Itu mereka tiba di Banten. Tetapi ketika mereka tiba di Banten, mereka mendapat penolakan dari rakyat setempat. Mengapa Cornelis de Houtman ini mendapat penolakan dari masyarakat setempat, khususnya di Banten? Karena mereka terlalu kelihatan memang ingin menjajah wilayah Banten. Kita tahu Banten itu adalah pelabuhan terbesar, pelabuhan yang mengekspor lada terbesar. Nah, mereka tidak diterima oleh rakyat Banten karena kekasaran, kebrutalan mereka. Sehingga mereka keluar dari Banten. Nah, selanjutnya mereka tidak berhenti di situ saja, ada ekspedisi yang kedua. Itu dilakukan oleh Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Ya, Jacob van Eyck ini menjelajahi, mengekspedisi tahap kedua setelah Cornelis de Houtman. Pada tahun 1558 mereka juga tiba di Banten. Tetapi adik-adik, ekspedisi kedua dari Belanda ini itu mendapat respon yang baik dari pihak masyarakat Banten. Mengapa mereka diterima dengan baik? Karena mereka menunjukkan sikap-sikap kooperatif, mau bekerja sama dengan rakyat, mau membimbing rakyat. Oleh sebab itu, mereka diterima dengan baik oleh rakyat Banten pada waktu itu. Berselang waktu berjalan, begitu banyak pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke wilayah Indonesia karena adanya persaingan, baik persaingan antara sesama bangsa Belanda, persaingan dengan Portugis untuk membeli monopoli rempah-rempah, maka didirikanlah oleh Belanda apa dinamakan yaitu VOC. VOC ini adalah singkatan dalam bahasa Indonesia, merupakan Kongsi Dagang Hindia Timur. Jadi Kongsi Dagang Hindia Timur ini mengapa didirikan VOC ini? Yang pertama itu untuk menghindari monopoli dari negara-negara lain seperti dari Portugis, khususnya terkait monopoli perdagangan rempah-rempah. Bukan saja dengan negara lain tetapi sesama Belanda, sesama bangsa mereka. Oleh sebab itu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah organisasi dagang, yaitu disebut dengan VOC. Tetapi adik-adik sekalian, tugas VOC ini sebetulnya adalah hanya merupakan organisasi dagang, tetapi mereka ditugaskan penuh bisa mewakili negara Belanda, pemerintah Belanda, untuk melakukan kolonialisme, imperialisme, melakukan kekerasan di wilayah Nusantara kita. Oleh sebab itu, tidak heran VOC ini membiayai keuntungan-keuntungan dari monopoli perdagangan. Mereka membiayai tentara, membeli senjata, hanya untuk menguasai wilayah-wilayah yang berada di Nusantara. Tetapi adik-adik sekalian, VOC itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Kenapa VOC dibubarkan adik-adik? Padahal kalau melihat latar belakang tujuan didirikan VOC itu adalah monopoli perdagangan dan keuntungannya mereka serahkan ke negara Belanda.
tetapi pada tahun 1799 dibubarkan oleh Hindia Belanda. Ternyata adik-adik, organisasi VOC ini mengalami kebangkrutan. Jadi organisasi ini ternyata mengalami kebangkrutan. Nah, akhirnya mereka dibubarkan. Nah, setelah mereka dibubarkan, kembali yang mengambil alih kegiatan-kegiatan penjajahan, kegiatan-kegiatan kolonialisme, imperialisme di Indonesia diambil penuh oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, apakah rakyat Indonesia atau yang wilayah kita Nusantara setelah dibubarkannya VOC, rakyat tidak lagi mengalami penderitaan? Apa jawabanmu, anak-adik? Ya, tentunya tidak ya. Tetap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, se-Nusantara yang masih di bawah kedudukan, di bawah jajahan daripada Belanda, tetap mengalami penderitaan, mengalami sengsara. Karena apa? Ternyata pemerintah Hindia Belanda masih melakukan apa yang disebut dengan monopoli perdagangan, ya. Bahkan ada kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, oleh sebab itu maka ketika VOC dibubarkan, Organisasi Dagang Asia dibubarkan, tapi pemerintahan diambil alih oleh Hindia Belanda, tapi mereka menjalankan tugas-tugas seperti yang dilaksanakan oleh VOC. Jelas adik-adik? Jelas ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tayangan video. Tayangan video berikut ini itu akan mengulas kembali bagaimana perjalanan bangsa Eropa sehingga sampai kepada apa yang disebut Nusantara atau wilayah kita. Kita akan ikuti video berikut ini. Hai, kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita masih bahas tes wawasan kebangsaan. Kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Kali ini kita akan bahas perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pertama, perlawanan rakyat terhadap Portugis. Ini kok habis baca artikel. Masa lo ya, kebanyakan yang di ranking cuma jeleknya Indonesia aja. Harusnya kan nge-ranking yang hebat dari Indonesia ya? Tapi apa ya yang hebat dari Indonesia? Memang kamu baca artikel apa sih? Nih, coba kamu baca deh. Tumben kamu baca berita. Biasanya kamu baca akun gosip doang. Ya, karena gak sengaja kepencet sih. Pasti kepencet iklan. Mana mungkin kamu baca berita? Kamu kan alergi sama berita. Ih, bawel deh. Udah bisa jawab gak sih pertanyaanku? Apa ya? Oh, ini. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Punya lebih dari 17.000 pulau, luasnya 7,87 juta meter persegi, dan sekitar 65% wilayahnya adalah laut. Oke, terus kalau wilayahnya kebanyakan lautnya? Ya, asin lah. Kok asin sih? Yang serius dong. Nggak, gini. Indonesia itu negara bahari yang punya kekayaan alam yang menimpa, dan posisi lautnya sangat strategis untuk jalur pelayaran. Terus apa lagi yang membuat Indonesia hebat selain laut? Oke, gini. Indonesia punya banyak ragam komoditas tanaman yang dihasilkan. Hah? Masa iya sih? Iya dong, kopi, lada, merica, tebu, lombok, jagung. Kok bisa gitu? Iya, Indonesia itu tanahnya subur, soalnya salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa. Jadi, intensitas sinar matahari dan curah hujan itu merata sepanjang tahun. Oh, gitu ya. Apa, masih kurang lagi? Tahu nggak tambang emas terbesar di dunia ada di mana? Garsberg Mine atau tambang Garsberg adalah tambang emas terbesar di dunia yang letaknya ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua. Oh, masa? Keren juga ya negara kita ini. Oh iya, jadi itu yang bikin Indonesia dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda? Enggak,
Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad tidak sepenuhnya benar. Karena hanya beberapa wilayah tertentu aja yang dijajah, bukan Indonesia secara keseluruhan. Oh, tapi karena emas kan? Enggak juga sih. Lah kok enggak? Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-16 itu bukan karena emas atau hasil laut Indonesia. Tujuan utama mereka ke sini adalah untuk mencari lada. Hah? Apa itu lada? Si. Kayaknya familiar deh. Lada disebut juga merica, sahang. Pada umumnya orang-orang hanya mengenal lada putih dan lada hitam, yang mana sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Yup, lada itu merica, bumbu dapur. Tak salah tak? Lada loh. Masa di Eropa nggak ada lada sih? Itu zaman dulu, Lara. Jadi, lada pada masa itu merupakan hasil bumi atau rempah-rempah yang paling dicari di Eropa. Nilainya bahkan pada saat itu setara dengan emas. Terus gimana tuh ceritanya? Kok orang Eropa bisa sampai ke Indonesia? Kapan tadi kamu bilang mereka datang abad ke-16 ya? Iya, sekitar abad ke-16. Tapi kok aku jadi cerita sejarah gini ya? Nggak apa-apa. Aku seneng dengerin cerita sejarah. Yang penting bukan sejarah mantan. Lah, emang punya mantan? Nggak punya sih. Ya udah, terus ceritain deh. Oke. Jadi gini ceritanya. Tahun 1453, Perang Salib berakhir dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dan menyebabkan jalur perdagangan Eropa Asia terputus. Otomatis, pada saat itu suplai sumber daya di Eropa semakin terbatas, terutama rempah, yang saat itu disuplai dari India. Untuk mengatasi hal ini, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudera, sebuah pelayaran untuk menemukan jalur perdagangan baru dan mencari daerah penghasil rempah-rempah lainnya. Setidaknya ada 6 bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera. Mereka adalah Perancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Denmark, dan Inggris. Bangsa Eropa pertama yang melakukan penjelajahan samudera adalah Portugis. Pada tahun 1487, Portugis memulai penjelajahan samudera dan berhasil sampai ke India pada tahun 1498. Sebelumnya, pada tahun 1492, bangsa Spanyol memulai penjelajahan samudera mereka. Oh, hei Portugis, kau tahu, aku juga ingin pergi ke India. Mungkin kau bisa berbagi jalur denganku? Sebenarnya aku berpikir bumi itu bulat, jadi kita bisa. Enggak. Pada tahun 1494, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1494, lahirlah perjanjian Tordesillas, sebuah perjanjian yang dibuat untuk menghindari persaingan antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini membagi daerah penjelajahan antara Spanyol dan Portugis. Di barat, Spanyol menemukan sebuah daratan. Awalnya Columbus, pelaut dari Spanyol yang saat itu memimpin pelayaran, mengira bahwa mereka telah sampai ke India dan menamakan orang-orang di sana sebagai suku Indian. Tetapi Columbus, kamu salah. Kamu nggak sedang di India, tapi kamu menemukan benua baru. Amerika, Amerika, America, yeah. Sementara itu, Portugis yang sedang berada di India sadar bahwa India bukanlah daerah penghasil rempah-rempah. Menurut orang India, ada sebuah daerah penghasil rempah di timur jauh. Daerah itu bernama Tanah Hindia. Portugis melanjutkan penjelajahannya ke Tanah Hindia dan sampai di Malaka pada tahun 1511. Kembali ke Spanyol. Mereka yang telah menemukan benua Amerika melanjutkan perjalanannya ke selatan Amerika dan mengarungi Laut Tenang di Pasifik hingga akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1520. Di sana, Spanyol bertemu dengan Portugis. Oh, hai Portugis. Kita bertemu kembali. Bagaimana bisa kita bertemu? Kamu kan ke timur dan aku ke barat. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini kemudian menjadi salah satu bukti sejarah yang membuktikan bahwa bumi itu bulat, bukan datar ataupun donat. Pada masa ini, bangsa Portugis dan Spanyol telah datang ke Tanah Hindia. Tanah Hindia tersebut oleh bangsa Eropa kemudian disebut sebagai Diamond of East atau mutiara dari timur. Tanah subur penghasil rempah-rempah yang pada saat itu bernama Nusantara. Kabar sampainya bangsa Portugis dan Spanyol ke Tanah Hindia membuat bangsa Eropa lain tertarik untuk datang. Salah satu bangsa yang kemudian datang adalah bangsa Belanda, bangsa yang melakukan kolonialisme terlama di beberapa wilayah di Indonesia. Penjelajahan bangsa Belanda berawal dari orang ini, Barents. Dia adalah seorang pelaut terkenal dari Belanda yang percaya bahwa
Bumi itu bulat. Aku akan buktikan kepada kalian semua wahai flat earth bahwa bumi itu bulat. Pak Barens. Iya, nona muda. Bapak katanya mau pergi ke tanah India ya? Ya, aku akan menyusul orang-orang Spanyol dan Portugis. Tak akan kubiarkan Lionel Messi menguasai semua rempah-rempah di sana. Pak, Lionel Messi itu Argentina, Ronaldo yang Portugal. Jadi gimana caranya Bapak mau ke sana? Ada 2 jalur yang sudah ada, jalur orang Spanyol atau jalur Portugis. Nona muda, kau terlalu meremehkanku. Aku punya jalurku sendiri. Aku akan pergi ke utara. Kok ke utara sih Pak? Bapak kan mau ke tanah India. Tanah India itu ada di timur. Nona muda, bumi itu bulat. Bulat. Mau barat, timur, utara, selatan, tetap saja biasanya ke timur. Kau tidak tahu hal itu dasar flat earth. Kau tidak tahu itu. Akhirnya Barents pun tetap berangkat, bukan ke timur, tapi ke utara. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan jalur utara Barents, karena jalur ini memang memangkas perjalanan yang cukup signifikan. Tapi seperti yang kita tahu, di utara ada kutub utara dan es yang sangat dingin. Mereka berlayar, dan seperti yang kita duga, mereka terhalang oleh es di kutub utara. Beberapa kali mereka berusaha untuk menembus jalur di utara, namun tak pernah berhasil. Hingga akhirnya Barents pun meninggal dalam perjalanannya mereka. Kabar gagalnya Barents melakukan penjelasan samudra pun sampai ke Belanda dan beredar luas di masyarakat. Salah satu yang tertarik dengan gagalnya Barents adalah Cornelis de Houtman, pedagang yang memiliki ambisi besar untuk pergi ke tanah Hindia, menemukan Nusantara, mencari rempah, menguasainya, dan menjadi kaya raya. Hidup, kau tahu? Barents gagal ke tanah India. Menurutku dia bodoh karena tidak mengikuti jalan yang dilalui bangsa Portugis. Dan lihat orang-orang Portugis ini, mereka bisa membawa banyak rempah-rempah dari sana. Kau tidak mendengarkanku? Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Kita susul orang-orang Portugis dan kuasai rempah-rempah sebanyak mungkin. Kita jadi bisa sukses di sana. Aku sudah muak tinggal di sini. Akhirnya mereka pun berhasil meyakinkan berbagai pihak agar bisa pergi ke tanah Hindia. Dan kemudian pada tahun 1595, mereka berlayar pergi ke tanah Hindia dengan 4 kapal besar, 249 awak kapal, dan 64 pucuk meriam. Mereka berlayar mengikuti jalur yang biasa dilalui oleh bangsa Portugis. Setelah melewati perjalanan yang panjang, pada tahun 1596 akhirnya mereka sampai ke tanah Hindia, tepatnya di pelabuhan Banten. Halo guys, aku baru sampai ke tanah Hindia nih. Lihat, tanahnya subur sekali. Pasti banyak rempah-rempah di sini. Halo penduduk lokal, aku dari Belanda. Salam kenal. Aku di sini untuk mengambil semua rempah-rempah yang kalian miliki. Silahkan taruh semua yang kalian punya di kapal dan aku akan ampuni kalian. Siapa yang ingin menguasai daerah ini? Tentu aku ingin berdagang di sini. Lihat, kami bawa banyak emas. Apakah kalian punya rempah? Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Cornelis berjalan lancar. Kelompok Cornelis awalnya disambut baik oleh penduduk Banten, juga oleh pemimpin Banten saat itu, Sultan Mahmudin. Tetapi, kemudian pihak Belanda semakin serakah dan bertindak seenaknya sendiri. Rakyat Banten yang awalnya menyambut baik perdagangan Belanda menjadi muak dengan tingkah laku pedagang Belanda. Dan dengan didukung oleh pihak Portugis yang saat itu ada di sana, bersama penduduk Banten, mereka mengusir Belanda dari tanah Banten. Setelah diusir dari Banten, Cornelis beserta rombongan masih berada di perairan Hindia dan berlayar ke arah timur menuju Bali. Mereka tak ingin pulang dengan hanya membawa hasil yang pas-pasan. Mereka mencari daerah penghasil rempah yang lain dan berlabuh di Pulau Madura. Di Pulau Madura, mereka diusir oleh rakyat Madura karena berbuat onar dan membunuh Pangeran Madura. Setelah diusir dari Madura, mereka berlabuh ke Bali. Dan tentu, dengan sikap kesombongan dan keserakahan yang ditunjukkan para pedagang Belanda, mereka diusir dari Bali. Akhirnya Cornelis dan rombongan kembali ke Belanda dengan hasil rempah-rempah yang seadanya. Mereka menceritakan semua kisah perjalanan mereka dan yang mereka dapatkan di tanah Belanda. Nah, jadi akhirnya si Cornelis gagal menguasai wilayah Indonesia. Nah terus, kok bisa Belanda jajah wilayah Indonesia sampai 3,5 abad? Perjalanan Cornelis memang tidak bisa dibilang sukses, karena tidak mampu mengisi penuh kapal dengan pot lada dan hasil rempah lainnya. Tetapi yang dilakukan Cornelis dan teman-teman merupakan awal dari sejarah panjang Indonesia. Dengan informasi yang dibawa oleh Cornelis, pemerintah Belanda semakin menambah armada kapal dan pasukan menuju jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Cornelis de Houtman adalah perintis arahnya, pembuka jalan kolonialisme Belanda di Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu di Mimosa Channel. Adik-adik sekalian, saya akan lanjutkan materi ini. Namun sebelumnya, kira-kira mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke wilayah Indonesia. Silakan adik-adik menelpon, sebagaimana telepon yang sudah dicantumkan di layar TV adik-adik. Silakan ada yang ingin berinteraksi, ada yang ingin ditanyakan. Nah, sambil menunggu telepon masuk, saya lanjutkan ya materinya. Nah, adik-adik sekalian, apakah dengan datangnya bangsa Eropa, bangsa Barat ini ke wilayah Indonesia, bagaimana tanggapan daripada masyarakat Nusantara pada waktu itu? Apakah hanya membiarkan kekejaman daripada pemerintahan Hindia Belanda ini berlangsung? Atau ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat? Tentunya adik-adik masyarakat Indonesia dengan keberaniannya melakukan perlawanan. Kita lihat adik-adik, perlawanan pertama yang dilakukan di Maluku, ya, ini adalah pusat rempah-rempah, di Indonesia, yaitu Maluku. Perlawanan rakyat Maluku itu berkobar di Pulau Saparua. Nah, Pulau Saparua ini yang dipimpin oleh Patimura. Nah, adik-adik sekalian, kenapa Patimura harus melakukan perlawanan terhadap penjajah Hindia Belanda pada waktu itu? Ternyata, adik-adik sekalian, pemerintah Hindia Belanda setelah VOC dibubarkan, pemerintah Hindia Belanda melakukan kegiatan-kegiatan yang apa dilakukan oleh VOC. Di antaranya adalah monopoli perdagangan rempah-rempah.
Ini ya. Jadi monopoli rempah-rempah ini tetap dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuannya agar supaya mereka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, khususnya di bidang rempah-rempah, khususnya ya. Yang kedua, rakyat Maluku diwajibkan kerja rodi. Wajibkan kerja rodi, jadi kerja rodi atau kerja paksa. Apa yang mereka kerjakan secara paksa inilah yang dilakukan oleh rakyat Maluku pada waktu itu, yakni membuat garam dan ikan asin. Dua hal ini dipaksakan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mengisi logistik perkapalan mereka. Jadi akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, maka rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura atau disebut Thomas Matulesi melakukan penyerangan habis-habisan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Itu ya. Nah, halo, ada telepon yang masuk. Cuma mau tanya. Ya, silakan. Silakan dari mana, dengan siapa? Dari Israel Pak, makanya kelas 7 jam berapa Pak? Oh, ya. Materi kelas 7 nanti akan dijadwalkan kembali. Hari ini adalah materi kelas 8. Hari tidak ada kelas 7 Pak? Tidak ada. Kebetulan tidak ada, tapi tidak apa-apa, diikuti saja. Ketika mungkin siswa kelas 7 silakan bisa mengikuti materi ini. Karena masih ada keterkaitan materi kelas 7 dan kelas 8, khususnya bicara soal kedatangan bangsa-bangsa barat ini masih ada saling keterkaitan. Jadi bagi adik-adik siswa tidak ada salahnya ya menonton. Karena sebentar lagi akan ada tugas-tugas yang akan diberikan. Mungkin ketika pembelajaran ini sudah normal kembali, adik-adik akan ada ilmu yang baru, pengetahuan yang baru yang ada didapatkan. Gitu ya. Baik. Jadi kemudian saya mengharapkan ketika ada telepon yang masuk, sebaiknya ada kaitannya dengan pembahasan materi hari ini. Sehingga memang betul-betul fokus perhatian kita hanya di materi pembelajaran. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada telepon lagi, saya akan lanjutkan. Nah, adik-adik sekalian, begitu ya. Jadi penyerangan yang dilakukan oleh Patimura, hasil akhir ternyata Belanda berhasil menangkap pimpinan pejuang pada waktu itu, yaitu Patimura. Walaupun dengan gigih berani melawan penjajah pemerintahan Hindia Belanda, tapi karena kelicikan dari pemerintahan Hindia Belanda, akhirnya Patimura dikalahkan dan digantung bersama para pejuang-pejuang lainnya dari daerah Maluku. Gitu ya adik-adik. Kemudian yang berikut, perjuangan berikut, ya ini dari Pangeran Dipanegoro. Ini juga kenapa rakyat Jawa melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Ternyata adik-adik, pemerintahan Hindia Belanda juga tetap terus melakukan kesewenangannya terhadap rakyat, khususnya rakyat Jawa pada waktu itu ya. Mereka melakukan kesewenangan, diantaranya adalah mengambil dengan paksa, yaitu tanah milik dari Pangeran Dipanegoro. Nah, ini awal daripada konflik yang terjadi antara Pangeran Dipanegoro dan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka mengambil paksa tanah dari Pangeran Dipanegoro untuk dibuatkan jalan. Tetapi adik-adik sekalian, apakah Pangeran Dipanegoro setuju akan tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan Hindia Belanda ini? Tentunya tidak adik-adik. Karena apa? Ternyata tanah yang akan dicaplok atau yang akan diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda dan akan dibuat jalan, ternyata di dalamnya
ada pekuburan milik dari leluhur Pangeran Dipanegoro. Oleh sebab itu, karena Pangeran Dipanegoro merasa tidak dihargai leluhur-leluhur, pekuburan-pekuburan leluhur dari Pangeran Dipanegoro, makanya dia bersikeras untuk mempertahankan tanahnya, sehingga disitulah awal dari perlawanan Pangeran Dipanegoro. Nah, adik-adik sekalian, apakah Pangeran Dipanegoro berhasil melawan penjajahan Hindia Belanda? Ternyata tidak, adik-adik ya. Jadi perjuangan Pangeran Dipanegoro ini dari tahun 1825 sampai 1830, akhirnya Belanda menggunakan siasat berunding. Jadi karena susahnya Belanda mengalahkan Pangeran Dipanegoro, Belanda melakukan siasat berunding. Tetapi dalam perundingannya Belanda menangkap. Jadi Belanda curang ya, alasan melakukan perundingan, tapi ternyata Belanda menculik Pangeran Dipanegoro. Terakhir dia diasingkan, setelah diculik, diasingkan ke wilayah Makassar. Itu ya, jadi sudah dua pejuang-pejuang kita dari Maluku dan dari Jawa untuk melawan kesewenangan dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, adik-adik sekalian, apakah hanya cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Di wilayah Nusantara ini masih banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat untuk melawan kekejaman daripada pemerintahan Hindia Belanda. Yang berikut kita lihat adik-adik, ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, yaitu yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang tahu asal dari Tuanku Imam Bonjol? Ya, Tuanku Imam Bonjol itu adalah seorang ulama, tokoh agama ya, tokoh agama yang ada di Minangkabau. Jadi di Minangkabau itu, adik-adik sekalian, ada dua strata yang sangat mempengaruhi masyarakat Minangkabau pada waktu itu. Yang pertama adalah kaum padri, atau disebut dengan kaum ulama, kaum ahli agama. Yang kedua adalah raja-raja dan para bangsawan. Nah, mengapa awalnya di Minangkabau ini terjadi peperangan atau perang saudara antara kaum padri dan kaum bangsawan? Ternyata adik-adik sekalian, itu bermula dari ketika kaum padri ini atau kelompok masyarakat Minangkabau ini ingin memurnikan agama Islam di wilayah Minangkabau. Nah, ketika kaum padri ini di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol ingin memurnikan ajaran-ajaran agama Islam di wilayah Minangkabau, itu mendapat tantangan dari kaum raja dan kaum bangsawan. Nah, setelah itu terjadilah perang saudara. Ternyata adik-adik sekalian, perang saudara ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Caranya bagaimana adik-adik? Mereka memilih salah satu golongan untuk dijadikan dukungan atau teman mereka, sehingga bisa mendukung perjuangan dari Belanda. Ini adalah siasat Belanda. Nah, ternyata Belanda bekerja sama dengan kaum bangsawan dan kaum raja. Tetapi adik-adik sekalian, sebelum terjadi peperangan, kontak fisik, perang saudara, pihak Belanda mengajak untuk berunding. Pihak Belanda mengajak berunding antara kaum padri atau kaum ulama dan kaum bangsawan. Sekali lagi, siasat licik dari Belanda ini ternyata digunakan kepada kedua kelompok ini. Ketika mereka berunding, akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Jadi siasat berunding, kembali Belanda
melakukan kegiatan perundingan, tetapi di balik perundingan mereka menangkap Tuanku Imam Bonjol. Nah, ketika Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda, kemudian ia diasingkan di Manado. Jadi tahu ya, Manado itu di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian beliau wafat dan kuburnya masih ada di wilayah Sulawesi Utara. Beliau wafat pada tahun 1864. Itu adik-adik ya. Nah, kemudian selain Tuanku Imam Bonjol, masih ada lagi perlawanan berikutnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Nah, ternyata masyarakat Aceh ini Belanda mengalami perlawanan yang cukup berarti. Perlawanannya seperti apa adik-adik? Perlawanannya ternyata masyarakat Aceh susah untuk dikalahkan. Mengapa susah untuk dikalahkan adik-adik? Karena ternyata masyarakat Aceh mereka bekerja sama untuk melawan penjajah. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain, ada raja-raja di daerah itu yang pro atau mendukung Belanda, sehingga salah satu yang menentang Belanda itu bisa kalah. Tetapi kejadian ini berbeda di Aceh. Aceh di bawah pimpinan Tengku Umar itu melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi sekali lagi Belanda tidak kehilangan akal. Mereka melakukan taktik adu domba. Taktik adu domba ya, antara kaum ulama dan bangsawan. Seperti yang mereka lakukan di Minangkabau, mereka lakukan di Aceh. Akhirnya adik-adik sekalian, tokoh-tokoh pejuang dari Aceh seperti Tengku Umar, Cut Nadin, dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap. Kalau Tengku Umar, beliau gugur pada tahun 1899, dan Cut Nadin, yaitu tokoh perempuan, itu ditangkap tahun 1906 dan diasingkan ke Sumedang. Adik-adik tahu Sumedang itu berada di Jawa Barat. Pintar ya, di Jawa Barat. Nah, selanjutnya adik-adik, kita lihat perlawanan berikutnya dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 ini adalah merupakan pejuang asalnya dari Tapanuli. Perlawanan rakyat Sumatera terhadap Belanda di Tapanuli ini dilawan oleh Sisingamangaraja 12. Nah, kenapa Sisingamangaraja ke-12 ini bisa kalah melawan Belanda? Karena tentara-tentara Belanda selain yang ada di wilayah Sumatera Utara, tentara-tentara Belanda yang ada di wilayah Aceh itu ditarik menuju Tapanuli untuk bersama-sama menyerang Sisingamangaraja ke-12. Akhirnya Sisingamangaraja 12 beserta keluarganya mereka meninggal akibat peperangan tersebut. Begitu ya adik-adik. Baik adik-adik sekalian, ada telepon masuk, silakan. Dari mana dengan siapa? Halo. Oh ya, putus. Terima kasih penelponnya, walaupun tidak nyambung, tetapi terima kasih ada respon. Baik adik-adik ya, setelah perjuangan dari Sisingamangaraja yang berada di wilayah Sumatera Utara, kita melihat lagi Raja Buleleng. Nah, ini Raja Buleleng di mana adik-adik? Raja Buleleng ini berada di Bali, ya, berada di Bali. Nah, latar belakang terjadinya peperangan antara Raja Buleleng dan Belanda itu pada awalnya karena karamnya kapal Belanda di wilayah perairan Buleleng. Nah, terjadinya karamnya kapal di perairan Belanda. Raja Buleleng pada waktu itu merampas kapal Belanda ya, kapal Belanda. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tindakan Raja Buleleng ini tidak diterima oleh pemerintahan Belanda, sehingga menyebabkan ketegangan dan terjadi peperangan. Sekali lagi adik-adik, peperangan ini dimenangkan oleh
pihak Hindia Belanda. Jadi itu ya. Pertanyaannya kenapa Hindia Belanda selalu harus menang? Yang pertama, Belanda itu didukung oleh persenjataan. Kemudian yang kedua, masyarakat pada waktu itu belum bersatu. Sehingga setiap peperangan di wilayah-wilayah, di daerah-daerah itu bisa mengalami kekalahan. Demikian ya adik-adik sekalian. Selanjutnya kita lihat ada di rakyat Banjar ini ya. Ada perlawanan rakyat Banjar. Adik-adik tahu Banjar itu berada di mana? Nah, Banjar itu berada di wilayah Kalimantan. Kalimantan ya, tepatnya di Banjarmasin. Nah, perlawanan rakyat Banjar pada waktu itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, pemerintah Belanda menyerang rakyat Banjar pada tahun 1859. Tetapi sekali lagi akhirnya Pangeran Antasari menyerah karena kekuatan Belanda cukup besar. Akhirnya rakyat Banjar menyerah terhadap perjuangannya dan sekali lagi dimenangkan oleh Pangeran Antasari. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya kita akan melihat video tayangan berikutnya ya tentang bagaimana perjuangan rakyat di seluruh wilayah Nusantara terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Hai, kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita masih bahas tes wawasan kebangsaan. Kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Kali ini kita akan bahas perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pertama, perlawanan rakyat terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang. Perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis. Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Afonso menyerang kerajaan Malaka. Kemudian pada tahun 1513, penyerangan kepada Portugis di Malaka mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis yang lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Denmark di bawah pimpinan Fathahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fathahillah dan kemudian ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Jakarta. Selanjutnya, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sultan Aceh Ali Muhammad Shah menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain: 1. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. 2. Pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Sejak Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, perjuangan mengusir Portugis mencapai puncaknya. Untuk mencapai tujuannya, Sultan Iskandar Muda menempuh beberapa cara untuk melumpuhkan kekuatan Portugis seperti blokade perdagangan. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka antara lain: 1. Tidak dipersiapkan dengan baik. 2. Perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana. Dan 3. Terjadi konflik internal di kalangan pejabat Aceh. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyuruhkan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku.
Kemudian pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya ia tewas terbunuh di dalam benteng Dorstede. Selanjutnya pada tahun 1574, perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabula. Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor. Selanjutnya, perlawanan rakyat terhadap VOC. Perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram pertama dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Kemudian perlawanan kedua dilaksanakan pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Dilanjutkan ke benteng Bommel, tetapi belum berhasil dihancurkan. Perlawanan rakyat selanjutnya terjadi pada tahun 1679 yang dipimpin oleh Trunojoyo. Namun Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya pada tahun 1686 sampai 1706 perlawanan dilakukan oleh Untung Suropati. Sayangnya, wilayah pertahanan Untung Suropati diserbu oleh Kompeni Belanda. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi bekerja sama dengan Mas Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Kemudian pada tahun 1751, pasukan kompeni yang dipimpin oleh Mayor de Klerk dapat dihancurkan. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said diakhiri dengan Perjanjian Gianti dan Perjanjian Salatiga. Selanjutnya, perlawanan rakyat Banten. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Pangeran Purbaya. Namun sayangnya perlawanan ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1683, perlawanan kembali dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Sayangnya perlawanan ini tidak berhasil dilakukan karena politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa ini menghasilkan kompensasi. Kemudian, pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654, VOC berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Namun, usaha ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian di desa Bongaya. Faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dan Harupalaka membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan di Ternate. Perlawanan di Ternate terhadap VOC pertama kali dilakukan pada tahun 1635 yang dipimpin oleh kakek Ali. Pada tahun 1646 kembali terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Teluka Besi. Kemudian pada tahun 1650, rakyat Ternate kembali melakukan perlawanan dipimpin oleh Saidi dan mengalami kegagalan. Perlawanan di Tidore. Perlawanan di Tidore dipimpin oleh Kaijelnuku atau Sultan Nuku. Perlawanan fisik dan perundingan berhasil mengusir Belanda. Selanjutnya, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kekuatan Belanda di tanah air.
Pertama, di daerah Maluku. Terjadi pada tahun 1817. Tokoh perlawanan adalah Kapiten Patimura. Penyebab terjadinya perlawanan adalah perlakuan kasar Belanda terhadap rakyat Maluku, di mana hasil perlawanan Kapiten Patimura dihukum mati. Selanjutnya di Sumatera Barat. Terjadi pada tahun 1821 sampai 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebab perlawanan adalah ikut campurnya Belanda mendukung kaum adat dalam gerakan Padri, dan hasil perlawanan Tuanku Imam Bonjol ditawan Belanda. Selanjutnya di daerah Mataram. Terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Penyebab perlawanan adalah mengecilnya kekuasaan Raja Mataram, mengecilnya penghasilan bangsawan, rakyat yang tertindas karena sikap Belanda dan tidak hormatnya Belanda terhadap leluhur Pangeran Diponegoro. Hasil perlawanan, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke kota Manado. Selanjutnya di daerah Aceh. Terjadi pada tahun 1873 sampai 1906 yang dilakukan oleh Teku Umar, Panglima Polim, dan Cut Nyadin. Penyebab perlawanan adalah kerajaan Aceh dipaksa mengakui kedaulatan Belanda di wilayah Aceh, dan hasil perlawanan Tengku Umar gugur, Panglima Polim ditangkap, sedangkan Cut Nyadin diasingkan ke Jawa Barat. Selanjutnya perlawanan di Sulawesi Selatan. Terjadi pada tahun 1824 sampai 1825 yang dipimpin oleh Sultan Bone. Penyebab perlawanan adalah Belanda ingin memperbaharui perjanjian Bongaya agar Belanda menguasai seluruh wilayah Sulawesi. Hasil perlawanan, Bone dikuasai oleh Belanda. Kemudian di daerah Banjar. Terjadi pada tahun 1859 sampai 1905 yang dilakukan oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat. Penyebab perlawanan adalah campur tangan Belanda terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hasil perlawanan, Pangeran Antasari gugur sementara Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya di daerah Bali. Terjadi pada tahun 1846 sampai 1849 yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Penyebab perlawanan adalah Belanda menyerang Bali karena kapal Belanda ditahan oleh kerajaan Bali atas dasar hak tawan karang. Hasilnya, Bali ditaklukkan Belanda dalam Perang Puputan. Selanjutnya di daerah Tapanuli. Terjadi pada tahun 1878 sampai 1907 yang dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebab perlawanan adalah Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli, dan hasil perlawanan Sisingamangaraja ke-12 gugur. Demikian pembahasan kali ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, saya Ridwan Putra pamit, salam satu TKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk
dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Dan kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana adik-adik sekalian? Cukup jelas ya? Video yang ditayangkan tadi menggambarkan bagaimana bentuk perjuangan daripada rakyat Nusantara atau rakyat Indonesia melawan penjajah, khususnya pemerintahan Hindia Belanda. Saya yakin dan percaya adik-adik pasti cukup jelas apa yang disampaikan, dan perlu adik-adik ketahui bahwa selama penjajahan Hindia Belanda di bumi Nusantara ini, tentunya di samping faktor-faktor negatif, tapi ada juga faktor positif. Faktor negatifnya adik-adik sudah melihat tadi bagaimana kekejaman daripada bangsa Belanda, pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Tetapi di sisi lain ada kebijakan-kebijakan juga oleh pemerintahan Hindia Belanda, seperti kita kenal ada kebijakan politik etis atau politik balas budi daripada pemerintahan Hindia Belanda. Yaitu kita kenal ada pembangunan irigasi, kemudian sektor pendidikan, kemudian sektor migrasi. Nah, dengan tiga hal ini tentunya masyarakat Indonesia pada waktu itu melihat dari sisi positifnya adalah bisa belajar, ya, bisa mengambil hikmah, karena posisi kebijakan politik etis itu menganjurkan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia untuk bisa belajar, bisa menikmati dunia pendidikan. Sekalipun yang mengikuti atau yang mengambil atau yang diwajibkan mengikuti pendidikan itu adalah kaum-kaum tertentu. Tetapi intinya ada sebagian masyarakat Indonesia pada waktu itu bisa mengambil hikmahnya. Saya kira cukup jelas adik-adik sekalian apa yang disampaikan pada hari ini. Nah, terakhir adik-adik ada tugas, ya, tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik. Kemungkinan tugas ini juga bisa diserahkan kepada guru mata pelajaran, karena program ini adalah program dari pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, sehingga semua tugas-tugas yang nantinya akan diberikan melalui Mimosa TV ini akan direspon oleh guru mata pelajaran, sehingga kami mengharapkan adik-adik siswa mencatat tugas-tugas ini, dan setelah itu silahkan diberikan kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya guru mata pelajaran IPS kelas 8, baik melalui fasilitas internet yang disediakan, baik WA atau melalui Google Classroom dan sebagainya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu, dan berikutnya anak-anak akan mengikuti materi pelajaran bahasa Inggris
kelas 8 dengan judul Recount Text oleh Ibu Nurnanang Katili MPD. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat, dan selalu jangan lupa tonton Mimosa TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.